hanya seperti ini. Lihat bos, lihat ya, hanya seperti ini sob. Lampunya ini sudah menyala. Tuh, ini menyala sob. Mantap kan sob. Oke pemirsa, kita sudah di sungai. Itu sudah jadi. Ya, kita akan mengetes itu bos, akan mengetes PLTA mini yang kemarin di alam liar. Memang kita punya rencana mau bolang beberapa hari di sungai untuk mencari ikan. Nah, kemudian kita buat project kemarin itu PLTA mini, yaitu membuat penerangan atau mungkin cas handphone. Nah, ini setelah kemarin kita coba di rumah dengan keran, kita coba di sungai langsung. Nah, ini kita coba di sungai langsung. Nah, ini alirannya hanya kecil aja sob, nggak perlu aliran besar, nggak perlu yang itu, cuma cukup aliran kecil aja seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya tata sedemikian rupa, hanya seperti ini. Lihat bos, lihat ya, hanya seperti ini sob. Lampunya ini sudah menyala. Tuh, ini menyala sob. Mantap kan sob. Sambil saya akan memberi penerangan sedikit-sedikit, memberi ya narasi sedikit-sedikit tentang PLTA ini. PLTA mini, bukan PLTA. PLTA mini nih. Ini yang kemarin itu dinamonya ya seperti itu. Perakitannya kalau sobat pengen tahu caranya ya simak video sebelum ini, atau nanti di deskripsi akan kami cantumkan. Jadi perakitan PLTA mini itu seperti apa, terbuat dari bahan apa, kok hanya dengan low RPM seperti ini lampu bisa nyala, lampu 12 volt itu sob. Itu bisa nyala sambil kita tes beberapa menit sob. Ini jadi kita nggak tipu-tipu, tidak membuat berita hoax. Ya sudah lumayan nih sob, penerangan kalau malam hari wadah sudah amat sangat bagus, karena siang jadi lampunya itu nggak terlalu kelihatan. Itu lampu LED 12 volt. Begitu sob, mantap ya. Apa sih keunggulannya kalau pakai dinamo kayak gini? Itu keunggulannya apa? Ya yang jelas praktis sob. Kalau ditanya keunggulan apa, praktis. Ini pun kalau nggak pakai aluminium, pakai kayu pun bisa. Jadi dibawa mau kemana-mana bisa. Sewaktu-waktu Anda mau bolang kemana, atau ditaruh di ladang untuk penerangan atau cas handphone, atau untuk keperluan lainnya, mudah dibawa kemana-mana. Nggak perlu ribet, nggak perlu bawa genset, cukup bawa seperti itu aja sudah bisa menerangi. Itu dalamnya juga sudah ada gearbox ya. Dalamnya itu loh sob, dalamnya dinamo itu udah ada gearboxnya. Gitu. Jadi ya enak, kelebihannya itu bisa dibawa kemana-mana. Ini stabil sob, ini lampunya ini stabil nih. Saya nggak bawa voltmeter, tapi setidaknya sudah mewakili lah ini. Kelihatan nggak ini stabil lah lampunya, nggak terlalu biarpet gitu, nggak. Di sekitar 12 volt dia ngangkat. Gitu. Nah, untuk kelemahannya sob, kita kupas sekalian ya. Kelemahannya kalau pakai ini yang jelas, jangan jangan berharap untuk menghidupkan TV, kulkas itu jangan harap sob. Anda menghayal. Ini hanya watt kecil sob, 12 volt aja, 12 volt DC. Itu pun hanya watt kecil karena dinamonya hanya kecil sob. Gitu, dinamonya kecil itu. Jadi jangan harap menghidupkan lampu AC atau menghidupkan perangkat dengan watt besar. Namanya bolang ya seperlunya aja, lampu untuk penerangan sama cas handphone kan gitu fungsinya. Satu kelemahannya itu, yang jelas jangan gunakan untuk tidak untuk
watt besar kan gitu. Ini hanya watt kecil DC pula, jadi nggak nyetrum nih sob. Oke, terus kemudian kelemahan yang kedua, material dari dinamo itu kemarin saya bongkar, itu cuma dari plastik. Gearboxnya itu cuma dari plastik. Jadi saya kira ada lifetime-nya. Lampu yang dihidupkan dengan jenis dinamo itu, lampu diskonya itu sob, itu juga sering rusak di gearboxnya. Makanya saya katakan gearboxnya itu ya lemah. Jadi sering-sering dicek aja. Di dalam dinamo itu ada gearbox cuma dari plastik yang dikasih pelumas. Setelah itu sering-sering dibuka untuk dicek aja. Kalau mau bolang kemana-kemana gitu sering dibuka. Terus kemudian kelemahan kedua, itunya harus presisi sob. Masang dinamonya ke penyangga itu harus presisi. Kalau nggak presisi nanti bahasa Jawanya oblak sob. Artinya ya kalau oblak, kalau goyang-goyang gini otomatis nanti akan sering gampang ngerusak gearbox dan asnya kipas itu. Jadi harus benar-benar yang presisi supaya nanti tidak oblak asnya. Jadi goyangannya itu nggak oblak, jadi standar seperti itu loh sob. Nah, udah manis sekali nih, jos. Ya kelemahannya itu. Ya paling utama yaitu yang pertama itu tadi. Jangan berharap menghidupkan perangkat elektronik yang besar dengan dinamo ini. Anda menghayal sob kalau pakai dinamo ini. Ya cukup hanya bisa menghidupkan lampu sama mungkin nanti charging HP, nanti kita kembangkan. Yang jelas kami sudah mencoba trial di seperti ini di rumah. Kita coba kemarin di episode pertama, kemudian episode kedua kita nyoba di sungai. Ini Sungai Cemara, anak Sungai Bengawan Soro, dengan aliran yang enggak gitu deras seperti ini bisa nyala, alhamdulillah. Jadi PR kami selesai untuk penerangan ini. Kemudian ini akan saya kemas sedemikian rupa lagi di episode ketiga mungkin, supaya bisa untuk charging handphone sama bentuk-bentuknya tidak seperti ini, maksudnya lebih rapi lagi gitu loh sob. Ini hanya sekedar eksperimen dulu. Jadi bagian 1, bagian 2, bagian 1 sebelum ini, video sebelum ini, bagian 2 ini itu hanya sebagai pembuktian saja bahwa dinamo jenis ini itu mudah digunakan untuk PLTA mini gitu. Pembuktiannya seperti ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ngalor ngidul ini nggak tentu ini bisa bermanfaat dan dapat membuat sobat Undulup semuanya terinspirasi kan gitu kan. Nah, ini sudah sekitar 8-7 menitan saya pancar tidak ada masalah. Lampunya masih nyala bagus gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya sob. Nanti ketemu di next video, next project kami di baik di konten mancing maupun konten serba-serbi lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, mantap jos. Aliran kecil bisa nyalakan lampu jos.